Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast tamu kita bersama saya Elvina. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang pesta demokrasi. Nah, kita kan udah masuk ke fase atau momen kita menikmati pesta demokrasi, yaitu Pilkada 2024. Mungkin dari Tribuners yang di rumah sudah mungkin ada idolanya ataupun kandidat-kandidat yang akan didukung di Pilkada 2024 ini. Nah, saat ini Vina sudah bersama dengan bintang tamu kita, yaitu salah satu kandidat yang sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin kita di Kota Padang di tahun 2024 ini. Oke, langsung saja kita sapa, yaitu Pak Miko Kamal. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh nih Pak, sebelum kita lanjut ke topik kita untuk membahas gagasan apa saja dari Pak Miko Kamal, boleh Pak perkenalan singkat dulu tentang mungkin dari latar belakang Bapak atau sebagai brandingnya sebagai apa nih Pak? Boleh disapa dulu Pak, Tribunersnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Perkenalkan nama saya Miko Kamal. Saya pendidikan saya itu di SMA, saya di SMA Negeri 7 Padang di Lubuk Buaya, Kota Tangah. Kemudian S1 saya di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan gelar SH tentunya ya. Lalu kemudian saya juga melanjutkan studi ke Law School di Deakin University, Melbourne, Australia dengan gelar LLM, dan alhamdulillah saya juga menyelesaikan studi S3 saya, PhD dalam bidang hukum juga, yaitu di Law School Macquarie University Australia gitu. Jadi S1 di Bung Hatta, S2 di Melbourne, kemudian S3 di Sydney. Nah, Vina secara bercanda saya selalu bilang saya ini murni tamatan luar negeri gitu. Iya. Kenapa tamatan luar negeri? Pendidikan tinggi maksudnya ya. Iya. Karena S1 saya di Bung Hatta itu bukan negeri. Karena yang negeri itu UNAN kan. Ya, Bung Hatta itu luar negeri gitu. Jadi secara bercanda saya bilang begitu. Iya, gitu Pak. Kemudian S2 dan S3-nya betul-betul luar negeri gitu ya. Nah, kemudian pekerjaan saya lebih banyak berpraktik sebagai advokat atau sebagai pengacara, tapi bukan pengangguran banyak acara. Tentu. Saya sudah sejak tahun 1996 jadi advokat. Oke, dari 9 tahun 96 udah 96 jadi pengacara ya Pak? Sudah dilantik sebagai advokat. Dulu namanya pengacara praktek. Nah, lalu kemudian setelah keluar undang-undang advokat, saya langsung diangkat jadi advokat gitu. Tahun 96 sampai sekarang tidak ada putus-putusnya. Ya sempat juga putus ketika saya sekolah di Australia. Jadi selama di Australia tidak berpraktek, tetapi kartu saya tetap hidup gitu. Kemudian juga di samping sebagai seorang advokat, saya juga ngajar di beberapa tempat. Ya dulu saya itu dosen tetap di alma mater saya di Bung Hatta di Fakultas Hukum. Kemudian saya juga mengajar di Agus Salim di Bukit Tinggi. ITBHAS namanya, Institut Teknologi Bisnis Haji Agus Salim. Kemudian juga sekarang saya juga dipercaya menjadi Wakil Rektor 3 salah satu universitas swasta di Padang, yaitu Universitas Islam Sumatera Barat gitu. Nah itu. Nah sehari-hari itu yang saya lakukan, jadi berpraktek sebagai advokat, membantu orang, membela orang, masyarakat yang membutuhkan, lalu kemudian juga ngajar mahasiswa-mahasiswa. Nah, di samping itu, satu lagi ada kegiatan-kegiatan sosial lah gitu. Ada di Koalisi Masyarakat Peduli Batangarau, kemudian juga terakhir itu bulan Mei 2023, kami bersama dengan beberapa orang teman-teman mendirikan namanya Miko Kamal Center, yaitu lembaga yang menerima laporan atau keluhan masyarakat terhadap fasilitas umum, dan laporan itu kita teruskan ke instansi yang berwenang. Misalnya jalan yang berlobang, itu kita teruskan ke PU. Trotoar yang diokupasi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dilaporkan oleh masyarakat ke Miko Kamal Center. Kemudian Miko Kamal Center meneruskan ke Satpol PP. Nah, begitu seterusnya. Perpanjangan tangan dari masyarakat ya Pak? Dari masyarakat gitu. Karena apa? Karena selama ini masyarakat menghadapi persoalan, mengeluh, tetapi tidak tahu mau disalurkan kemana. Nah, Miko Kamal Center hadir untuk menjembatani itu, tapi sayangnya tidak semua laporan yang diteruskan oleh Miko Kamal Center itu
diselesaikan atau paling tidak direspon oleh pemerintah. Iya, setidaknya kita sudah menyampaikan aspirasi masyarakat tadi ya Pak ya. Betul. Kenapa? Karena soal fasilitas umum itu kata kuncinya sebetulnya fasilitas umum. Fasilitas umum itu dijamin oleh konstitusi loh. Di pasal 34 ayat 3 itu dikatakan bahwa negara wajib menyediakan dua dia. Satu, fasilitas kesehatan, dan kemudian yang kedua fasilitas umum. Yang layak gitu. Itu secara konstitusional masyarakat berhak menikmati fasilitas umum yang layak. Nah Pak, kan kalau dari latar belakangnya nih Pak, Bapak sebagai pengajar dan juga sebagai advokat. Iya. Nah, ya Mas, kalau untuk jurusan itu masih sejalur ya Pak untuk maju sebagai wali kota ini. Nah, kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi atau memotivasi Bapak sehingga dari sebagai jadi pengajar, pendidik dan juga sebagai advokat pengen menjadi wali kota Kota Padang, Pak? Iya, jadi kalau dari sisi pendidikan saya itu kan basicnya hukum ya. S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum, tiga-tiganya hukum. Kemudian tapi ada sedikit perbedaan konsentrasi pendidikan. S1 itu hukum tata negara, kemudian S2, S3 hukum bisnis dan hukum tata kelola. Nah, hukum tata kelola itu kemudian dalam praktek saya sehari-hari itu saya juga jadi pengamat tata kelola, termasuk pengamat tata kelola kota gitu. Jadi kalau Ina tanyakan apa yang motivasinya, karena selama ini saya jadi pengamat, lalu kemudian dari yang saya amati itu kan muncul bahasa saya itu muncul galigaman. Galigaman itu kita gelisah. Ini kenapa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak menemui sasaran, dan rasanya kegelisahan saya itu galigaman itu ini bisa dilakukan sesuatu untuk persoalan itu bisa diselesaikan gitu. Jadi berangkat dari kegaligamanan itu. Nah, galigaman itu atau kegelisahan itu kan kemudian munculkan ide-ide. Nah, jadi itu makanya kalau orang bilang saya itu Miko Kamal itu bakal calon wali kota yang muncul dengan beragam gagasan gitu. Ya betul, karena apa? Karena memang galigaman atau kegelisahan itu diturunkan dengan gagasan. Pak. Jadi bagaimana cara mengatasi yang sedang terjadi itu, yang kita galigaman atau kita gelisah dengan itu. Nah, kan selanjutnya adalah ketika galigaman udah, gagasan udah, kan kita harus action. Tentu Pak. Nah, kalau action itu yang paling efektif itu adalah kita pegang kekuasaan, ada power gitu kan, kita punya pena gitu. Memang bukan satu-satunya jalan untuk melakukan action itu kita harus pegang kekuasaan, tetapi impact-nya itu akan lebih besar bila kita punya kekuasaan. Pak, tentu. Maksud saya itu sekarang nih, kan tanpa kekuasaan yang ada di tangan itu, saya dan teman-teman itu tetap aja bisa lakukan sesuatu di Miko Kamal Center salah satunya ya. Contohnya Pak. Contohnya itu. Jadi kita ada laporan masyarakat, kita advokasi gitu kan. Karena bantuan dari Miko Kamal Center itu dia berbeda reaksi dari pemerintah itu sehingga kemudian ada yang ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tapi saya dan teman-teman bayangkan kalau misalnya kita punya kekuasaan, punya power, kita tidak perlu tergantung lagi kepada orang yang punya power itu. Kita bisa langsung eksekusi benar, gitu. Pak. Memang berarti melatar belakanginya dari berangkat dari Bapak sudah ada ide dari kegiatan sosial ini, Miko Kamal Center. Tapi setelah dijalankan mungkin ada beberapa aspirasi yang rasanya sangat butuh untuk dijawab gitu Pak. Ada action feedbacknya dari yang pihak berwenang tapi tidak dijawab. Nah, dengan ini Bapak berharap ketika Bapak sudah menjadi wali kota, nah kira-kira bisa menjalankan aspirasi tadi ya. Jadi saya perlu mengungkapkan data ya, Vina, ya. Jadi sejak Mei 2023 sampai Juni 2024 itu lebih dari setahun itu kan. Setahun lebih. Ada masuk 211 laporan ke Miko Kamal Center. 211. Ini kita bicara data nih. 211 laporan. Dan yang direspon itu cuma 45. Dan itu direspon loh, belum lagi ada action terhadap itu. Nah, kalau kita presentasikan, itu lebih kurang sekitar 22% aja. Iya, 1/5-nya dari laporan tersebut. Jadi, kalau kita punya kekuasaan, begitu ada laporan masyarakat, misalnya jalan yang berlobang, kita bisa action langsung.
Karena apa? Karena kita pemegang kebijakan, ada pena Iya. yang harus bisa memerintahkan institusi di bawah untuk segera lakukan action. Tentu. Atau kan saya sering sebut pemerintah itu harus responsif gitu. Iya. Kan misalnya jalan yang berlobang. Jalan yang berlobang itu saya tahu, Niko Kamal Center tahu, mungkin ketika dilaporkan oleh masyarakat hari ini tidak bisa pemerintah melakukan action pada hari ini. Iya. Tetapi masyarakat harus diberikan harapan, Pengertian dan juga harapan. pengertian. Iya. Jadi misalnya oke, laporan masyarakat sudah diterima, tapi karena kami tidak punya dana hari ini, insya Allah kami akan perbaiki bulan depan. Iya. Insya Allah kami akan perbaiki tahun depan, 2 tahun lagi. Yang poin pentingnya adalah masyarakat itu butuh kepastian. Iya, Gitu. Pak. Nah, tapi dari pengalaman itu hanya 22% yang direspon, yang lainnya tidak ada respon. Dan itu adalah sebetulnya pelanggaran terhadap konstitusi sebetulnya. Oke, Kenapa? maksud Karena pelanggaran tadi apa ya? pasal 34 tadi itu, Iya. 34 ayat 3 menyatakan bahwa negara punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Gitu. Oke. Nah, tadi sempat singgung juga tentang gagasan nih, Pak. Iya. Karena juga udah kepoin nih Instagramnya Pak Miko itu gagasan Miko Kamal, dan itu sudah berjalan kalau nggak salah udah 20-an ya? 20-an, sudah 21 gagasan yang sudah dipublish. Iya, sudah dipublish 20 gagasan ini. Dan yang Vina highlight itu Taman Kota, Pak. Iya. Kira-kira kenapa Taman Kota? Karena mungkin dari yang kita lihat adalah apa yang ada di Kota Padang mungkin banyaknya wisata atau apa ya, Pak. Dan Taman Kota ini kira-kira apa sih, Pak, yang mungkin alasannya, atau Bapak melihat dari mungkin Gen Z mungkin butuh healing ke Taman Kota atau gimana tuh, Pak? Iya, jadi taman kota ya. Taman kota itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat perkotaan ya. Kita ini kan tinggal di kota yang memang hampir semua orang itu sibuk dengan kegiatan. Iya. Yang dimana setelah mereka berkegiatan sepulang kantor atau di hari libur, mereka butuh healing. Kalau Gen Z-nya ngomong begitu kan, Iya, butuh healing. kita butuh healing. Ya. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, dibutuhkan oleh warga itu, pemerintah harus menyediakan itu. Dan kita berbeda misalnya dengan kabupaten-kabupaten ya. Kabupaten-kabupaten itu sawah banyak, ya, hutan banyak dan segala macam gitu. Jadi itu mereka bukan itu kebutuhan mereka. Tapi kalau orang-orang kota butuh seperti itu. Tentu. Butuh tempat istirahat mereka. Jadi taman kota itu tidak hanya untuk duduk-duduk. Di taman kota yang kami gagas itu, di taman itu bisa orang berolahraga. Iya. Ada gym tempat gym yang berada di luar gitu ya, yang bisa mengencangkan otot dan seterusnya gitu. Mereka bisa berlari sekeliling taman itu teduh dan segala macam. Dan itu sebetulnya adalah based on pengalaman saya beberapa tahun yang Allah berikan kesempatan kepada saya untuk kuliah di luar negeri, lalu kemudian saya rasakan betul bagaimana warga kota itu dimanjakan oleh pemerintahnya gitu. Oke. Dan menurut saya kalau kita punya kekuasaan itu, kita bisa lakukan itu gitu. Bisa merealisasikan itu, memanjakan masyarakat. Mengapa memanjakan masyarakat? Karena memang pemerintah itu punya kewajiban untuk memanjakan masyarakat ketika masyarakat sudah menjalankan kewajiban mereka gitu. Iya. Jadi kan antara masyarakat dengan pemerintah itu kan ada hak dan kewajiban. Tentu. Kita sebagai warga punya kewajiban untuk bayar pajak, bayar retribusi gitu kan. Kalau kita makan, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa sebelumnya kita bayar pajak dalam memenuhi kewajiban kita. Tapi itu sebetulnya itulah kewajiban, dan masyarakat sudah menjalankan kewajibannya. Kemudian ketika dia sudah menjalankan kewajiban, maka pada saat yang sama muncul namanya haknya. Haknya apa? Haknya hidup yang layak. Yang yang kami sebut, kemudian kami rumuskan bahwa Padang ini harus menjadi kota yang layak huni gitu. Nah, kota layak huni. Nah, itu yang salah satunya adalah dengan pembuatan taman-taman kota itu. Di samping juga ada beberapa program-program lain atau gagasan-gagasan lain yang menuju satu titik yang disebut dengan kota layak huni. Nah, kalau boleh tahu kenapa Bapak, mungkin karena
kita jadinya berpikiran Kota Padang layak huni, berarti selama ini kita belum layak huni dari segi apanya tuh Pak? Kan ada pandangannya misal dari air bersih atau apa gitu Pak. Kenapa dari Bapak mengungkapkan gagasan Kota Padang yang layak huni? Oke. Jadi gini Vina, kita di Padang ini kan tidak punya natural resources yang banyak. Iya. Kita tidak sama misalnya dengan Pekanbaru, dengan Palembang misalnya ya. Yang ada di kita itu alam yang indah. Iya. Kemudian kuliner yang bermacam-macam coraknya, jenisnya. Lalu kemudian dari dulu sampai sekarang itu kita sudah bersepakat bahwa salah satu fokus pembangunan kita itu adalah pariwisata gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya dengan orang berwisata datang ke sini, orang luar datang ke Padang, lalu kemudian terciptalah nilai-nilai ekonomi. Orang berbelanja, orang nginap dan seterusnya, beli oleh-oleh gitu kan. Nah, tapi konsep pariwisata tidak akan jalan dengan maksimal kalau kota ini tidak layak huni gitu. Nah, layak huni itu dia bermanfaat bagi warganya, kemudian juga bermanfaat bagi orang pendatang. Nah, bicara tentang pariwisata tadi itu sebetulnya adalah bicara pendatang gitu kan. Kalau kota kita tidak bersih, kalau kota kita tidak aman, kalau kota kita tidak nyaman, dan kalau warga kota kita tidak partisipatif, maka pariwisata yang kita cita-citakan itu yang akan membantu perekonomian kita itu jadi mimpi aja gitu. Jadi yang tadi saya sebutkan itu adalah kata kunci dari kota layak huni, yaitu kota yang bersih, kota yang aman, kota yang nyaman, kemudian kota yang warganya partisipatif gitu. Nah, jadi kalau kota ini sudah layak huni, insya Allah ekonomi akan bergerak dengan baik. Ya, kenapa? Karena orang akan banyak datang ke sini untuk menghabiskan waktu liburnya, yang dimana mereka juga akan meninggalkan uang di Kota Padang gitu. Nah, kalau seperti sekarang, Vina pasti tahu sebagai warga kota, di mana sampah berserakan di mana-mana, itu berarti kota kita tidak bersih. Di tepi-tepi jalan aja masih sering betul. Gitu ya, Pak? Di tepi jalan, apalagi di destinasi wisata gitu. Jadi misalnya orang kan orang Indonesia itu pasti tahu apa namanya Batu Maling Kundang gitu ya. Dan itu sudah melegenda kan. Iya, udah jadi ikonik kita juga mungkin ya Pak ya. Dan hampir semua orang mau datang ke Padang untuk melihat Batu Maling Kundang. Itu mereka itu adalah para wisatawan kan. Tapi begitu mereka datang ke sini, diterima dengan kota yang kotor dan tidak bersih, mereka kecewa sampai di sini. Dan mereka yang harusnya, kalau dalam ekonomi itu kan, kalau orang seperti berjualan itu namanya repeat order. Repeat order. Jangankan mereka yang mau datang lagi. Pada saat itu dia datang, tapi ketika dia kecewa datang itu, mereka nggak mau datang lagi. Dan yang lebih bahayanya lagi, mereka justru mendemosi kita kepada teman-temannya. Lu jangan datang ke Padang dong, kenapa? Kotanya tidak bersih. Kotanya jorok. Gampang viral apa Pak? Misal dibikin video singkat aja, video durasi yang singkat bisa viral. Nah, nanti dampaknya gede. Betul. Nah, oleh karena itu, kita mesti mendeklar bahwa kota kita ini layak huni dan kita gerak secara bersama-sama, secara partisipatif bahwa kita harus mewujudkan kota layak huni. Karena kota layak huni ujung-ujungnya adalah ekonomi rakyat gitu. Nah, Pak, kalau dari gagasan itu kan sudah lumayan banyak nih Pak. Kalau gagasan sendiri kan ide dan ibaratnya rencana yang akan Bapak eksekusi nantinya. Nah, kira-kira kalau untuk sampai saat ini hal yang udah Bapak upayakan untuk maju ke jadi wali kota apa Pak? Yang diupayakan itu salah satunya yang berhubungan dengan fasilitas umum tadi. Jadi kalau fasilitas umum layak berarti kotanya layak huni gitu. Jadi kita nggak mau kota ini jalannya banyak lubangnya, trotoar banyak digunakan oleh orang yang tak berkepentingan. Sementara trotoar sebetulnya harus untuk para pejalan kaki gitu kan. Jadi kalau trotoar kita masih seperti sekarang, motor masih naik ke situ, udah orang masih berjualan di situ, berarti itu tidak layak huni. Karena tidak aman dan tidak nyaman gitu kan. Orang dia berjalan di atas trotoar, kemudian ada pemotor naik di klakson dari belakang, dan yang sebetulnya masyarakat pejalan kaki itu berhak atas trotoar itu, tapi kemudian malah dimarahi oleh para pemotor. Itu sering terjadi sih Pak itu. Sering terjadi. Nah, itu mesti harus kita ubah gitu. Dan
dan apa namanya, suka tidak suka itu harus kita hentikan. Iya. Jadi dia akan menjadi kota layak huni kalau contoh tadi itu trotoar tidak digunakan selain dari kepentingan para pejalan kaki gitu. Nah, begitu juga yang lain-lain jalan misalnya, jalan raya kita. Di salah satu gagasan itu ada namanya kita akan membangun insya Allah tempat pesta di kelurahan. Iya, Vina juga highlight itu Pak, membangun tempat pesta. Tempat pesta. Biasanya kan kita nggak kepikiran sampai ke sana gagasan, tapi kenapa tuh Pak alasannya untuk pesta Pak? Kalau ini pengalaman sebagai warga kota ya, Vina mungkin kalau punya pengalaman itu ceritakan juga. Hari Sabtu Minggu kita keluar. Iya. Itu banyak di antara jalan-jalan itu diblok oleh orang-orang yang berpesta. Iya Pak, sering banget. Sering. Dan bikin macet lagi. Bikin macet, bikin tidak aman, tidak nyaman gitu kan. Padahal itu jalan umum. Betul. Tidak aman juga sebetulnya bagi orang yang berpesta. Tiba-tiba ditabrak gimana? Ya kan? Gawat juga ya Pak, jadi yang kita lagi happy jadinya malah ngundang bencana, musibah. Itu gitu, persoalannya di mana? Karena pemerintah tidak hadir. Oke, tidak ada tempat yang menyediakan. Tidak ada tempat untuk pesta bagi rakyat, terutama rakyat yang kelas ke bawah. Iya, Pak. Kalau orang-orang kaya, bisa nyewa gedung. Bisa nyewa gedung, sewa hotel gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang, maaf, tingkat ekonominya rendah, gimana? Dan sekarang, sebetulnya secara hukum kan, itu memang tidak boleh jalan raya digunakan untuk kepentingan lain. Nah, tapi kalau sekarang, fakta sosialnya, kalau itu kita larang, masyarakat bilang, Pak, kami ini tidak punya uang, Pak. Kami masyarakat miskin. Di mana kami pesta lagi? Harusnya pemerintah hadir di situ. Caranya apa? Caranya dirikan tempat-tempat pesta yang bisa digunakan oleh orang-orang yang punya yang ekonominya rendah. Jadi saya bayangkan nanti karena ada tempat pesta di setiap kelurahan itu yang nanti ya bayarnya bayar tak bayar lah uang kebersihan gitu kan. Dan sehingga kemudian mereka bisa menggelar pesta di situ. Dan berarti setidaknya satu kelurahan satu tempat pesta. Satu tempat pesta gitu. Nanti diaturlah sedemikian rupa, harus mendaftar sekian lama gitu kan. Dan siapa saja yang boleh berpesta di situ. Dan tempat pesta itu bisa indoor, bisa outdoor. Ya, karena jadi, mungkin ada kalau outdoor terus kan kita kalau cuaca nggak bisa diprediksi. Kalau indoor juga kadang kita ngerasa kurang bisa menyambut banyak tamu gitu. Betul. Ya Pak. Jadi disiapkan juga outdoor dan indoornya Pak. Iya, jadi bisa di tempat tertentu ada outdoor. Misalnya di tempat-tempat yang destinasi wisata, misalnya di Lubuk Minturun, di Bungus misalnya gitu kan, di kelurahan yang ada di situ bisa kita bikin outdoor. Nanti kita juga siapkan gimana ada tenda-tenda khusus yang dirancang sedemikian rupa. Dan mungkin ada juga yang bertanya, Vina, lo gimana caranya cari lahan dan segala macam? Saya di situ Pak, lahannya. Iya, saya juga sudah berkoordinasi dengan beberapa teman-teman yang dari perguruan tinggi. Katanya, Miko itu idenya bagus sekali. Iya Pak. Nah, jadi teknisnya saya saran katanya. Apa sarannya Pak? Teknisnya tidak harus cari lahan yang baru gitu. Misalnya ada gedung SD misalnya gitu ya. Pekarangannya yang luas gitu kan. Itu kita sulap sedemikian rupa untuk bisa menjadi tempat pesta. Ada kantor camat misalnya, ada halaman lapangan bola. Bisa pokoknya, juga Pak ya? Iya, jadi asal tidak menutup jalan umum. Betul. Jadi jadi tidak memang harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, tapi yang mahal itu kan ide kan? Nah, ini ide kita keluarkan gitu kan. Dan insya Allah kalau Allah izinkan jadi pimpinan kota ini, ya insya Allah kita realisasikan secara bersama-sama gitu. Nah, dari sekian banyaknya gagasan ya Pak, dan Vina emang udah hafal dikit banyaknya gagasan, tapi yang pengen Vina bahas lagi itu yang cukup unik juga nih Pak, kan gagasannya banyak yang unik juga, tapi dengan berlari dengan Miko Kamal. Nah, itu Vina juga cukup penasaran tuh, pas sampai 2 series ya Pak ya. Itu kalau nggak salah di Jembatan Siti Nurbaya Pak, kalau untuk lokasinya. Yang pertama di Kota Tua ya, berlari di Kota Tua, kemudian yang terakhir kemarin itu berlari di Batu Buswa. Batu Buswa. Nah, dua-duanya itu sebetulnya destinasi wisata. Kota Tua adalah destinasi wisata yang ada di kota. Sekarang kan lagi tren tuh menikmati kota-kota tua peninggalan masa lalu. Jadi orang kalau datang ke Kota Tua itu dia pikirannya melayang bahwa ini loh ternyata gaya-gaya masa lalu, dan itu sangat dinikmati oleh masyarakat, terutama juga masyarakat perkotaan gitu. Dan di mana-mana Kota Tua itu di beberapa tempat lah ya. Kalau di luar negeri memang Kota Tua itu
sudah well organized gitu Iya. ya. Nah, di beberapa tempat kita saya pernah berkunjung Kota Tua Jakarta, kalau di Semarang namanya Kota Lama gitu Iya. kan. Itu menjadi destinasi. Nah, kemarin itu kita berlari di situ sambil memperkenalkan Kota Tua, lalu kemudian Kota Tua itu nanti akan diatur sedemikian rupa, dan itu menjadi salah satu gagasan juga. Oh, oke. Gagasannya itu adalah menjadikan Kota Tua sebagai pusat pariwisata yang selaras agama dan budaya. Iya. Tapi Pak, yang dari Vina tangkap dari beberapa poin Pak Miko itu, dari taman kota itu mah fokusnya olahraga, dan sekarang itu ada berlari bersama dengan Miko Kamal. Iya. Olahraga lagi itu memang gagasan di olahraga ini, berarti Bapak memang suka olahraga ya Pak? Iya, Rutin, Pak? saya memang rutin jalan sama lari. Oke, Ya. jalan dan lari. Kalau lari jalan itu 3 kali seminggu rutin. Itu kalau jalannya jalan cepat ya, itu di jalan yang menanjak, naik turun. Nah, itu di Bukit Gado-Gado, Pantai Air Manis gitu kan, itu lebih kurang 6,5 kilo lah gitu. Wah. Nah, Masih kemudian, kuat Pak. Karena rutin olahraga tadi karena ya Pak rutin ya? ya. Terus kalau lari di jalan datar, jalan datar itu alhamdulillah bisa lari 11 kilo, 10 sampai 11 kilo masih oke gitu. Iya, tapi kayaknya memang warga Kota Padang masih minim ya Pak olahraga ya Pak? Iya. Jadi makanya warga ini harus sehat gitu. Jadi taman kota itu kan juga menyediakan fasilitas olahraga. Iya. Nah, karena apa? Karena kalau warganya tidak sehat, gimana dia ngatur membersihkan kota ini gitu kan, berpartisipasi gitu. Memberikan cerminannya. Betul. Ayo kita rajin olahraga rutin gitu ya. Nah, berlari itu ada filosofinya juga, Vina. Ada, jadi Pak? iya. Betul, jadi Pak? berlari itu satu, kita ini sudah tertinggal dari beberapa kota lainnya di dunia. Jadi kita tidak bicara lagi soal kota-kota di Indonesia. Tapi dunia. Kota dunia gitu kan. Bagaimana cara mengejarnya? Mengejarnya dengan berlari gitu. Iya, tentu jadi ya, Pak, tidak bisa jalan-jalan santai. Jadi mesti kita berlari. Iya. Jadi kalau Miko Kamal wali kotanya mengajak warganya untuk berlari mengejar ketertinggalan itu. Wah, itu filosofi awalnya Pak. Iya. Oke, keren. Betul. Nah, apa namanya? Untuk mengajak berlari itu secara fisik, secara fakta, juga kita wali kotanya juga harus punya kesehatan yang prima ya, tentu. gitu. Jadi ibaratnya jadi cerminan juga, kalau misalnya Bapak nggak rajin olahraga, orang yang lain nggak semangat. Oh iya, iyalah. Jadi warga itu kan butuh tauladan, tauladan kan. Jadi role modelnya gitu. Iya, jadi harus role model, jadi role model. Jadi gimana caranya ngajak warganya berolahraga kalau wali kotanya nggak mau olahraga gitu kan? Iya. Gimana caranya ngajak warganya berlari kalau wali kotanya nggak kuat berlari gitu? Nah, itu harus mencerminkan itu. Tentu. Nah Pak, dari sekian banyaknya gagasan dan juga ibaratnya ide-ide dan upaya yang telah Bapak jalankan sejauh ini ya Pak ya, tentu akan berlanjut. Tapi kira-kira untuk harapannya nih Pak untuk warga Kota Padang, kira-kira apa Pak? Warga Kota Padang mesti dapat menjatuhkan pilihannya kepada ini kan sudah muncul beberapa bakal calon ya. Iya. Nah, mestinya kita sebagai warga kota ini melihat siapa sih yang punya gagasan-gagasan yang akan nanti dijalankan ketika menjabat sebagai wali kota gitu. Dan saya masih percaya sampai hari ini ya. Ini kota ini kalau di daerah perkotaan itu hampir sekitar 50-60% itu adalah warga yang punya pendidikan tinggi, punya intelektualitas yang bagus gitu. Dan saya yakin mereka akan bisa menjatuhkan pilihannya sesuai dengan apa yang mereka yakini secara benar. Iya. Dan kalau ada yang menyatakan bahwa kita ini sedang bermasalah dalam soal politik uang gitu ya. Iya. Saya masih percaya bahwa warga kota itu warga yang pintar, warga yang cerdas. Mereka tidak akan dapat diiming-imingi oleh uang, politik uang itu. Kenapa? Karena memang politik uang itu sangat berbahaya gitu. Berbahaya untuk keberlanjutan bangsa ini ke depan. Kalau seorang pemimpin dipilih karena rakyatnya diberi uang, kemudian rakyat itu pasti memilih itu tidak berdasarkan rasionalitas yang benar gitu. Tidak rasional mereka memilih.
Nah, tapi mudah-mudahan memang masyarakat Kota Padang yang sampai 60% masyarakat yang intelektualnya tinggi, mereka tidak akan mau menerima atau terjebak dalam politik uang itu. Dan mudah-mudahan masyarakatnya mau melakukan perlawanan terhadap itu. Iya. Nah, oke. Karena untuk kita sebelum kita memilih pemimpin, kita juga harus jadi SDM yang pintar juga ya Pak, harus pintar milih pemimpin kita, dan kita setidaknya tidak memilih karena politik uang tadi, tapi kita akan pilih pemimpin kita yang sesuai dengan apa kebutuhan kita, apa yang akan menyediakan layanan yang akan menunjang keseharian kita tentunya. Iya, betul. Nah, jadi makanya satu lagi yang mau saya tambahkan, masyarakat harus berani menagih. Kalau Bapak mau jadi wali kota, apa gagasan Bapak untuk kami? Untuk kota ini. Itu adalah hak kita ya Pak, nagih janji. Harus ditanya, harus ditanya. Dari awal itu harus ditanya dulu. Jangan hanya sekedar nampang-nampang foto baliho gitu ya. Jadi masyarakat harus menanya, Pak, kalau Bapak jadi wali kota, apa yang Bapak mau lakukan gitu. Oke, langsung tuh aja tanya langsung ya Pak. Tanya langsung. Baik di media sosial maupun ketemu langsung ditanya itu. Dan kami itu dengan tim itu sudah mulai merumuskan itu. Ini mimpi-mimpi kalau jadi wali kota, insya Allah takdirkan itu apa yang mau dilakukan. Termasuk juga soal air layak minum. Air ini ada yang tipenya layak minum dan layak mandi. Nah itu masih gagasan Pak Miko juga ya Pak. Iya, betul. Tapi Pak, dari banyaknya gagasan ini dan ide dari Pak Miko itu benar-benar sangat mungkin dari beberapa kita nggak kepikiran awalnya, tapi sama Bapak itu sangat bisa keluar ide ini. Dan tentunya kita pengen dengar lebih banyak lagi gagasan dari Pak Miko ke depannya. Mungkin boleh lah Pak kita ngobrol lebih lanjut lagi, karena mungkin dari Tribuners akan sangat penasaran juga. Waduh, dari beberapa gagasan aja kita udah udah kepikiran nih, kira-kira Pak Miko sudah memikirkan masyarakat dari sudut pandang apa. Nah, untuk dari episode kita kali ini kan sudah cukup mungkin sudah menyampaikan beberapa ide dari Bapak ya Pak. Nah, mungkin Vina juga ucapkan terima kasih untuk Pak Miko untuk episode kali ini, dan semoga kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Nah, Tribuners, mungkin kita akan menyambut pesta demokrasi di Pilkada 2024 ini. Tribuners dari sekarang harus udah mulai menentukan nih kandidat dan idolanya, kira-kira apa yang cocok dengan kebutuhan, apa yang cocok dengan kira-kira kita perlunya apa. Nah, tentu kita harus memikirkan dari sekarang juga kan, melihat dari Pak Miko sudah mulai menyertakan gagasan-gagasannya tentu di Instagram pribadi Pak Miko juga. Nah, untuk kita sebagai SDM yang pintar ya Pak, tentu kita harus mulai mengulik latar belakang dari kandidat-kandidat yang akan maju sebagai wali kota Kota Padang. Nah, untuk episode kali ini semoga Tribuners juga makin bisa memilih kandidat-kandidat wali kota nanti, dan semoga informasi yang Vina sampaikan dengan Pak Miko bisa memberikan insight dan juga ilmu baru untuk Tribuners yang di rumah, dan semoga kita bisa bisa ketemu lagi di episode selanjutnya, dan Vina dan Pak Miko pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam partisipatif.